مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. Nasihatnya yang mudah-mudahan kita bisa amalkan. Jadi kita ini Allah ciptakan punya telinga dua, punya mulut satu. Kenapa Allah ciptakan telinga dua, mulut satu? Agar kita ini lebih banyak mendengar daripada berbicara. Artinya kalau ada nasihat dari siapapun, selama itu baik, tidak memandang umur. Kalau hatinya bersih, ucapan yang baik dari siapapun diambil. Tapi kalau masih lihat umur, masih lihat status sosial, masih lihat nasab, berarti hatinya belum bersih. Saya teringat 16 atau 15 tahun yang lalu, kurang lebih 15 tahun yang lalu, ada saya punya guru nahu, guru ilmu bahasa Arab. Waktu itu usia saya kurang lebih 19 tahun. 19 tahun usia saya. Ini guru saya usianya 15 tahun, lebih muda dari saya. Jadi saya usia 19 tahun, guru saya usia 15 tahun. Yang menarik ini, guru saya hobinya suka, mohon maaf, karena masih anak-anak, 15 tahun, tapi sudah sekolah kemana-mana, ke Mesir, ke Hadramaut. Jadi saya belajar sama beliau namanya Ustadz Haikal. Beliau punya ayah Malaf, orang Filipina. Anaknya dari kecil di sekolah, dikasih sekolah agama, sampai dan memang cerdas anaknya. Jadi hanya 4 tahun lulus, pandai, pintar. Usia 15 tahun, usia guru saya. Saya usianya waktu itu hampir 19 atau 20 tahun. Nah, ini punya hobi suka baca. Mohon maaf, ini masih anak-anak. Ya, dia sering baca novel Harry Potter, tapi berbahasa Inggris. Dia bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Filipina dia bisa. Ketika saya belajar sama ini guru saya, namanya Ustadz Haikal, sebelum saya belajar, dia suruh pijit kaki. Pijit kaki, terus dia sambil baca novel, bukan baca kitab. Saya kalau pusing, mungkin saya datang mau belajar nahu, mau belajar sorof, itu biasanya dia baca 1 jam. Saya bayangkan itu tangan pegal. Belum lagi ini kurang ajar. Misalnya kalau kita belum siap menuntut ilmu yang suci ini, kurang ajar. Saya lebih tua dari dia, disuruh saya pijit. Besok kita datang. Seandainya begitu, tapi tidak. Saya pandangnya bukan usia, saya pandangnya ilmu, ya, ilmunya. Jadi satu jam setelahnya baru selesai dia baca, ayo mulai belajar, baru mulai belajar. Nah seperti itu. Padahal usianya 15 tahun. Nah, sekarang ini sudah menjadi ulama di daerah Tangerang. Dan para ulama terdahulu seperti itu. Mereka ketika menuntut ilmu, mereka menghinakan diri kepada ilmu dan pemilik ilmu. Kata Ibnu Abbas, "Zalaltu thaliban fa'azaztu matluba." Dulu saya hina ketika menuntut ilmu, tapi ketika sudah menguasai ilmu, saya mulia karena banyak yang datang belajar. Itu memang proses seperti itu. Jadi khuzil hikmata walau kharaja min famil bahari. Ambillah nasihat walaupun keluar dari mulut hewan sekalipun. Seandainya hewan bisa memberikan nasihat, kalau itu baik, ambil. Tapi kalau ilmu, beda ya, ilmu nasihat itu beda.
Ilmu dan nasihat itu beda. Nasihat siapapun mengucapkan itu baik, dia ambil. Imam Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir 450 Hijriah meninggal 505 Hijriah. Beliau ketika awal mula belajar, semua ilmu beliau catat. Memang itu hal yang baik. Kata para ulama mengatakan al-ilmu saydun wa kitabatu qaidun. Ilmu itu hewan buruan, kata Imam Syafi'i. Dan menulis itu adalah ikatan dari hewan buruan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Qaidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan bil kitabah, dengan tulisan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ghazali awal mula fase belajarnya seluruh ilmu beliau catat tapi tidak hafal. Catat. Satu ketika beliau ikut rombongan dagang. Di tengah-tengah perjalanan ada perampok. Nama bahasa Arabnya qatti'ut tariq atau qutta'ut tariq. Perampok. Merampok ini kabilah. Hafilahnya dirampok. Termasuk ada Imam Ghazali pada waktu itu. Barang-barangnya diambil semuanya. Imam Ghazali punya ilmu yang beliau belajar bertahun-tahun, beliau tulis di buku catatan. Perampok ambil juga buku catatan Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang, itu jangan diambil. Kalau mau uang, mau harta yang lain saya kasih. Saya ridho. Tapi kalau yang ini jangan. Perampok penasaran, memang apa isinya di dalam tas ini? Dibuka sama perampok, ternyata isinya hanya buku. Perampok heran, harta dikasih, buku Imam Ghazali mati-matian tidak mau diambil. Kemudian perampok bertanya ke Imam Ghazali, nama siapa? Misalnya nama Muhammad. Ini kenapa? Sepertinya ini buku-buku berharga sekali bagi dirimu. Kata Imam Ghazali, saya belajar bertahun-tahun, semua ilmu saya catat di buku itu. Kalau kau ambil, hilang. Allah kasih ilham itu perampok berucap. Kata perampok apa? Ilmu itu bukan di buku. Ilmu itu di dalam dada. Ternyata nasihat itu masuk ke dalam hati Imam Ghazali. Al-ilmu laisa fi sudur walakin fi sudur, kata ulama. Ilmu itu bukan hanya di tulisan, tapi ilmu itu di dalam dada, dalam hati. Kata perampok, sudah ini saya kembalikan buku. Ternyata nasihat dari perampok itu masuk ke dalam hati Imam Ghazali. Pulang dari kejadian itu, Imam Ghazali menghafal seluruh buku pelajarannya dan seluruh kitab. Lihat, Imam Ghazali bisa menjadi ulama besar berkat nasihat seorang perampok. Seorang perampok punya nasihat, diamalkan oleh Imam Ghazali, jadi ulama besar Imam Ghazali. Jadi kalau nasihat, jangan pandang orang. Makanya di Ternate, di daerah Ternate, mungkin di bagian-bagian ke atas dan beberapa tempat, coba perhatikan. Kalau orang khutbah Jumat, mimbarnya ditutup pakai kain, ya. Kalau zaman dulu tuh benar-benar tidak kelihatan khotibnya siapa. Itu filosofinya agar kita ketika mendengar khotib berkhutbah, kita ambil isi khutbahnya, jangan lihat orangnya. Siapapun yang berkhutbah isinya baik, berupa nasihat, maka kita ambil. Ini yang dikatakan oleh ulama, unzur maqal wala tanzur man qala. Unzur maqal wala tanzur man qala. Unzur, lihatlah atau ambillah nasihat apapun yang dikatakan, dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Itu ucapan Imam Hakim Al-Asam rahimahullah. Nah, ini nasihat. Tapi kalau kasusnya ilmu agama, harus lihat siapa yang berbicara. Tidak sembarangan diambil.
Kalau ada orang berbicara Al-Quran, berbicara tentang hadis Rasulullah SAW, berbicara tentang ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu tarikh an-nabawi, asirah nabawi, ilmu tasawuf atau ilmu-ilmu agama lainnya, maka kasusnya berbeda. Kasusnya berbeda. Kalau seperti itu harus lihat siapa yang bicara. Gak boleh sembarangan diambil, gak boleh sembarangan dijadikan rujukan ilmu. Ini yang dikatakan oleh para tabi'in seperti Muhammad bin Sirin, lahir 23 Hijriah, meninggal 110 Hijriah. Beliau mengatakan al-isnad minad din, sanad bagian dari agama, mata rantai ilmu itu bagian dari agama Islam. Unzuru mimman takhuzuna dinakum, perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Jadi kalau nasihat siapapun kita bisa ambil. Tapi kalau ilmu agama harus lihat gurunya siapa, belajarnya di mana, pemahamannya bagaimana. Ya, sekarang ini kan ramai, belum pernah nyantren, tidak pernah belajar ilmu tafsir, tidak pernah belajar ilmu Al-Quran, tidak pernah belajar ilmu Nahu, ilmu Sorof, ilmu Balaghah, ilmu Bayan, ilmu Ma'ani, ilmu Arud, tidak pernah belajar ilmu Fikih, tidak pernah belajar perbandingan mazhab, tidak pernah belajar ilmu kalam, banyak ilmu, tapi sudah berbicara ilmu tersebut. Ya, kejadian banyak zaman sekarang. Bukan ahli tafsir, bahkan tidak pernah belajar ilmu tafsir, tapi berani menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Ya. Karena kejadian dibilang Nabi Muhammad sesat gara-gara surat ya, wa wajadaka dhallan fahada, dia mendapati kamu sesat. Dia tafsirkan Rasulullah itu sesat dulu, ini Allah bilang. Padahal bukan ahli tafsir, belajar pesantren tidak pernah. Tidak pernah belajar ilmu tafsir. Sanadnya tidak tahu kemana, tahu-tahu ada Al-Quran disuruh baca ditafsirkan. Kata dol, sesat itu tidak selamanya artinya sesat. Sesat ideologi, tidak selamanya. Ada kalanya sesat di jalan, namanya dol. Makanya asbabul nuzulnya itu Nabi kesasar, nyasar jalan, bukan pemahaman yang sesat. Barang hilang juga di dalam ilmu fikih artinya dollah. Barang yang hilang bahasa Arabnya dollah, bukan sesat. Jadi kalau orang yang tidak belajar kemudian mengajar, ini bahaya. Ada beberapa tahun yang lalu ada yang baca kitab fikih, tapi saya koreksi. Setelah sudah tidak ada orang, saya kasih koreksi. Ini tadi ucapan salah, betul begini. Jadi mengartikan dam dalam masalah haji, dam ini kalau maknanya secara lafaz, dam artinya darah, damun. Tapi dia ulang-ulang dam, dia sebutkan darah di dalam masalah haji. Padahal dam dalam masalah haji bukan darah, tapi denda. Tulisannya sama, hurufnya sama. Tapi dilihat situasi, kalau dibahas tentang masalah haji, yang dimaksudkan dam di situ bukan darah, tapi denda. Ini salah satu contoh. Jadi kalau ilmu dilihat siapa. Bahkan Ibnu Mubarak lahir 118 Hijriah, meninggal 191 Hijriah. Di dalam kitab namanya Fathul Mughis bi hukmi fil lahni fil hadis, itu menyebutkan la yuqbal rajulun bi naw'in min hadhihi al-ulum ma lam yuzayyin nafsahu bil arabiyyah. Ditolak ilmu agama seseorang, kata Ibnu Mubarak, ditolak. Artinya dia mengajar tafsir, mengajar hadis dan berbagai ilmu agama. Kata Ibnu Mubarak, ditolak ilmunya kalau dia belum belajar ilmu bahasa Arab. Padahal ilmu bahasa Arab ilmu paling ringan.
disebut ilmu alat untuk memahami ilmu agama. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu separuh agama kalian. Dalam satu riwayat, ta'allamul arabiyyata wa 'allimha nas. Belajarlah bahasa Arab dan ajarkanlah kepada manusia. Ubay bin Ka'ab mengatakan, ta'allamul arabiyyata kama tata'allamuna al-Qur'an. Belajarlah bahasa Arab sebagaimana kalian belajar dan menghafal Al-Qur'an. Ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ad-dinu fi aqwal wa af'al. Agama di dalamnya ada ucapan dan perbuatan. Wa fahmu arabiyyati hiya tariqatu ila fahmi aqwalihi. Dan orang yang paham bahasa Arab, dia sudah paham tentang ucapan-ucapan, pendapat-pendapat di dalam agama Islam. Jadi kalau ilmu bahasa Arab saja punya pengaruh yang besar untuk seluruh ilmu agama, bagaimana orang yang tidak belajar sama sekali bahasa Arabnya, tidak pernah belajar ilmu tafsir yang lain, kemudian dia mengajar Al-Quran. Ini Al-Quran paling berbahaya. Kalau kita tafsir tanpa ilmu, kebetulan benar berdosa. Kebetulan benar, bukan salah. Tapi kita tafsirnya tebak-tebakan. Menurut saya ya, kira-kiranya begini. Tapi benar, kebetulan benar. Dia menafsirkan dengan firasat, dengan instingnya. Kebetulan benar berdosa. Bagaimana kalau salah? Kayaknya Nabi SAW bersabda, man fassara ayatan bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan. Siapa yang tafsir satu ayat dengan akalnya, maka siap-siap dia ambil satu kursi di dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Tafsir satu ayat dengan akal, bukan dengan ilmu. Makanya tiap kali saya menyampaikan tafsir Al-Quran tidak pernah secara pribadi. Ini kan saya ikut bertahun-tahun. Selalu saya sebutkan nama ulama tafsir. Bahkan saya sebutkan namanya, tanggal lahirnya, meninggalnya, nama kitabnya, itu minimal. Kenapa? Saya ingin mengajak kepada jamaah agar hati-hati menafsirkan Al-Quran dan hati-hati mendengar orang yang tidak punya ilmu menafsirkan Al-Quran. Sehingga selalu saya ikuti Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Imam Suyuti, Imam Qurtubi, Imam Alusi, Imam Baghawi, Imam Baydawi, Imam Zalkhashini. Ini ulama tafsir semua. Nah, mereka yang paham, mereka yang punya kapasitas untuk menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Oleh sebab itu, nasihat bisa diambil kepada siapa yang punya ilmu, yang tidak punya ilmu ambil. Orang dewasa, anak kecil ambil. Tapi kalau ilmu agama tidak semudah itu, harus dilihat sanadnya, dilihat studinya, belajar, dilihat akhlaknya. Ini penting juga, akhlak. Ya, akhlak. Karena guru itu menjangkit murid. Kalau gurunya sombong, murid kejangkit jadi sombong. Kalau gurunya ikhlas, murid kejangkit ikhlas. Gurunya tawadu, murid kejangkit tawadu. At-tiba tasyrikut tiba, dari pepatah. Tabiat mencuri tabiat. At-tiba tasyrikut tiba. Tabiat mencuri tabiat. Jadi itu sekedar pengantar, prolog, bahwa nasihat jangan lihat siapa yang bicara kita ambil, tapi ilmu agama kita harus perhatikan. Dan tidak masalah cari tahu ini belajar di mana, ini berapa tahun belajar, gimana akhlaknya, gimana track record, jejak hidupnya, ya. Sehingga kita tidak salah dalam menuntut ilmu agama, karena ini berbahaya, menyangkut kehidupan kita setelah wafat. Dan wafat itu kehidupan. Yang ada ini sekarang bukan kehidupan. Ini fata morgana, dunia nasab, gharratan ra'ahu, wa khabaran rajah. Dunia seperti fata morgana, menipu orang yang melihatnya dan sia-sia orang yang berharap kepada
Jadi itu pengantar. Insyaallah di Al-Amin nanti, ini karena kita sudah sampai bab kisah dua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Kisah Qabil dan Habil. Di sini disebutkan watlu alaihim naba'an ibnai Adam bil haqqi istaraba qurbanan faqubila min ahadihima. Kata Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacakanlah kepada mereka berita tentang dua orang anak Adam. Maksud dua orang anak Adam di sini Qabil dan Habil. Qabil ini melambangkan orang jahat. Habil baik, soleh. Qabil punya saudari yang biasa mereka dijadikan lahir kembar, dua-dua. Nah, Qabil punya saudara kembar namanya Wadi'ah. Kemarin saya sebutkan Kulaimah, itu dalam kitab Ahkamul Marjan. Saudari wanitanya Qabil namanya Kulaimah. Dalam kitab Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir 214 Hijriah meninggal 310 Hijriah, judulnya Jami'ul Bayan, beliau menyebutkan nama saudarinya Qabil Wadi'ah, pakai dha, Wadi'ah. Kalau saudari dari Habil namanya Damimah, namanya Damimah. Ini kan dinikah secara silam dalam syariatnya Nabi Adam. Nah, ini pembahasan nanti pertemuan berikut karena panjang. Di sini saya ingin ingatkan, di sini Rasulullah SAW diperintahkan menceritakan kepada mereka kisah dua orang putra Nabi Adam bil haq, dengan kebenaran, yang mereka berdua berkurban. Pas berkurban. Sebentar lagi ini sudah masuk hari raya Idul Adha, berkurban. Jadi insyaallah di Al-Amin Falajawa 2 di hari Selasa, ba'da maghrib, di pertemuan pekan depan itu saya akan membahas tentang fikih kurban khusus. Jadi yang punya kesempatan bisa ikut hadir. Nah, fikih kurban ini ditulis dirangkum oleh Habib Ali bin Farid Al-Ba'ri. Kita apresiasi. Diberikan kepada saya rangkuman beberapa kitab, banyak jumlahnya. Kemudian saya disuruh koreksi, tashdih, dan saya sudah koreksi. Dan itu menurut saya bagus untuk bisa saya bagikan. Nanti saya berikan fotokopinya juga. Sukarela, coba-coba saya kasih fotokopi buat bahan fikih kurban. Karena sebentar lagi kita mau kurban, jadi sesuai dengan kejadian dan waktu yang tepat. Insyaallah dialami di hari Selasa. Nah, ini di sini disebutkan kurban. Ternyata yang pertama kali kurban itu Qabil dan Habil. Itu Habil seorang peternak ra'i, sedangkan si Qabil seorang petani fallah. Tadi bahasa Arabnya fallah. Kalau peternak ra'i, pengembala peternak bisa diartikan ra'i. Ternyata ini si Qabil, dia berkurban, hasil panen dia cari yang rusak. Dia kumpulkan hasil panen yang kualitasnya buruk, itu dia kurbankan kepada Allah. Sebaliknya si Habil berkurban, dia cari ternak yang paling terbaik. Oh, ini ada, dapat kibas, kabsun. Kabsun itu artinya domba yang besar. Kemudian di zaman itu kalau diterima oleh Allah korbannya seseorang, itu ada sambaran api yang mengambil. Kalau apinya menyambar kemudian dia ambil hilang, itu berarti diterima. Nah, ternyata sambaran api itu mengambil dombanya Habil alaihissalam. Di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, Imam Baghawi menyebutkan
nanti di zaman Nabi Ibrahim domba tersebut yang menjadi pengganti Nabi Ismail. Jadi dombanya Habil yang diterima oleh Allah itu disimpan di surga. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim mimpi kan dalam Al-Quran itu, Inni anni asbahuk, saya mimpi melihat saya menyembelih engkau wahai Ismail. Bagaimana menurutmu? If'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayah. Ini ayah dan anak luar biasa. Satadjuni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang sabar. Ini ujian berat. Saya yakin kalau kita diperintahkan seperti ini tidak ada yang lulus. Tidak ada yang lulus. Dua-duanya, ayahnya juga, anaknya juga. Bagaimana anak kita disuruh sembelih, disuruh dibunuh? Padahal Nabi Ibrahim menanti anak dengan waktu yang lama. Istrinya Sarah sama Hajar, lahirlah Nabi Ismail, Nabi Ishak. Sudah punya anak, disuruh berkorban. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan itu. Cuma Allah ingin menguji keimanan Nabi Ibrahim. Ternyata yang luar biasa bukan hanya Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita, itu dipotong di dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Imam Alusi menyebutkan, ketika Nabi Ibrahim memotong, pisau tidak mempan di leher, diiris, tidak mempan. Padahal pisau ini hukumnya, hukum kausalitasnya itu memotong, tapi kok tidak bisa terpotong. Ini kejadian sama seperti Nabi Ibrahim. Hukum dasarnya api membakar. Tapi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan di dalam api, ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Justru hukumnya kontradiktif. Api sifatnya membakar, Allah rubah menjadi dingin. Ada hikmah apa? Pisau tidak bisa memotong Nabi Ismail. Padahal pisau hukumnya memotong. Api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Padahal hukum api adalah membakar. Tulang daging Nabi Yunus tidak hancur ditelan ikan paus, kayaknya zunun. Tapi kok bisa selamat? Hikmahnya adalah Allah Ta'ala ingin memberitahukan kepada kita bahwa api, pisau, atau segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hakikatnya tidak punya kekuatan. Jadi kalau api membakar, bukan karena api yang punya kekuatan membakar, tapi Allah yang mengizinkan api membakar. Pisau memotong, hakikatnya bukan pisau punya kekuatan bisa memotong, tapi hakikatnya dengan izin Allah pisau itu bisa memotong. Makanya sering kita baca, dan semuanya hafal. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Allah simpan di gudang perniagaannya Allah. Ucapan tersebut. Makanya Rasulullah SAW beliau pernah memberikan nasihat kepada Abu Musa Asy'ari, ya Abu Musa, ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Wahai Abu Musa, mau aku tunjukkan padamu simpanan gudang berharga yang ada di surga. Qala bala. Kata Abu Musa, benar ya Rasulullah, saya mau tahu. Kata Nabi, la haula wala quwwata illa billah. Bahkan seorang ulama besar di Iskandaria di Mesir bernama Imam Athaillah Iskandari. Beliau punya kitab terkenal dipakai di berbagai belahan negeri, dibaca di Yaman, dibaca di Mesir, dibaca di Maroko, dibaca di Indonesia, di negara-negara Islam. Kitab beliau dibaca, judulnya Al-Hikam judulnya.
Nah, kitab Al-Hikam itu adalah interpretasi daripada penjelasan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Jadi satu kitab hanya menjelaskan hadis tersebut dari satu kitab namanya Al-Hikam atau Ilah. Jadi Nabi Ismail dipotong tidak mempan karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang lama selain kurban juga ada namanya sholat tahajud. Ini sholat tahajud, sholat yang dilaksanakan oleh seluruh para nabi dan para rasul. Bahkan di dalam kitab Tajul A'ras, kitab Tajul A'ras itu menyebutkan para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum salihin. Mereka ini punya amal ibadah masing-masing berbeda. Artinya amal ibadah yang menjadi andalan mereka. Ada yang baca Al-Quran, khatam setiap harinya 1 kali. Jadi dengan Al-Quran dia punya amal ibadah istimewa. Dia punya amal ibadah andalan. Ada lagi sebagian amalnya sedekah. Ada sebagian wali menjadi wali karena amalnya banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW, seperti Sultan Az-Zubairi dan ulama lainnya. Ada juga yang mereka dakwah. Mereka punya amal istimewa dakwah. Ada ulama di India namanya Zakaria Al-Kandahli, Yusuf Al-Kandahli, Syekh Yusuf Al-Kandahli. Kalau baca kitab dari Jamaah Tabligh Hayatus Sahabah, kitabnya namanya Hayatus Sahabah. Itu beliau pengarang kitab tersebut. Sampai istrinya kasih wakaf. Istrinya kasih wakaf untuk habis dakwah. Dari ba'da subuh sampai tengah malam pulang. Subuh ngajar lagi sampai jam 12 malam setiap hari. Jadi sudah jarang bertemu istri. Bahkan istrinya memberikan wasiat, kalau saya meninggal tidak usah datang. Pokoknya habis untuk dakwah fisabilillah. Itu wasiat istri. Boleh, nggak masalah kalau istrinya ridho, tapi kalau istri tidak ridho jangan. Ya. Ada amal-amal tertentu harus dapat ridho. Seperti kalau kita ingin mendapatkan doa, Nabi memberikan doa khusus. Apa itu? Rahimallahu imra'an. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang. Doa ini Nabi ulang 3 kali. Dalam satu riwayat Nabi mendoakan 4 kali. Kalau kira-kira kita dapat doanya Nabi ini pasti Allah terima. Jadi doa ini Nabi berikan kepada siapapun yang mau. Tapi amal ini lumayan berat. Dapat 4 rahmat doa dari Nabi Muhammad SAW. Apa amalannya? Kata Nabi, rahimallahu imra'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang di tengah malam dia bangun mau melaksanakan sholat tahajud. Dia lihat istrinya lagi tidur. Dia ingin membangunkan istrinya. Membangunkan istrinya tidak bangun, dia ambil air, kemudian dipercikan ke wajah. Kata Nabi, dapat rahmat orang tersebut. Cuma kalau sekarang bahaya. Istri lagi tidur kita percikan, dia mengamuk. Atau sebaliknya, istri bangun ingin sholat malam tahajud, lihat suaminya tidur, dia ingin ajak sama-sama sholat tahajud. Dia ambil air, dia percikan. Sedikit saja, jangan pakai 1 ember. Percik itu Nabi doakan dapat 4 rahmat. Luar biasa. Orang itu dapat 4 rahmat doa dari Nabi Muhammad SAW. Makanya amalan yang tidak pernah ditinggal. Saya baca seluruh kitab para aulia, semua punya amalan-amalan istimewa masing-masing ada. Tapi mereka punya satu kesamaan. Semuanya itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Semuanya. Ini hebatnya di sedekah, ini hebatnya di dakwah, ini hebatnya di mengajar, ini hebatnya ya di salawat, ini hebatnya dibaca Al-Quran. Tapi semuanya punya satu kesamaan. Semuanya itu punya amaliyah sholat tahajud. Jadi gak mungkin dia menjadi seorang wali kalau dia tidak sholat tahajud.
Ada orang namanya Abu Asiyah, tidak salah. Ini datang mau belajar ilmu hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Datang, wahai Imam, saya mau belajar hadis. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, iya, silakan. Ini kamar tempat tinggal. Tinggal di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah menjelang waktu tidur, Imam Ahmad bin Hanbal ambil satu wadah berisikan air, diletakkan di depan pintu kamar. Taruh. Pas waktu subuh, Imam Ahmad bin Hanbal datang ke kamar muridnya, calon murid, bukan murid, calon murid. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal lihat air tidak ada yang terkurang, masih ada. Dia bangun ikut sholat subuh. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, semalam kau tidak sholat tahajud? Dia tidak, Imam, saya sholat subuh saja ini. Tahu dari mana? Itu air saya sediakan untuk sholat tahajud. Jadi saya tidak mau mengajar ilmu hadis kepada antum, untuk pulang saja. Gak pantas orang mau belajar ilmu hadis tapi sholat tahajud tidak dilakukan, tidak pantas. Jadi mohon maaf pulang, saya gak mau ajarkan ilmu hadis. Sehingga dikatakan oleh para ulama, gak pantas disebut penuntut ilmu orang yang tidak melaksanakan sholat tahajud. Tidak pantas disebut seorang penuntut ilmu. Kalau seorang penuntut ilmu tidak pantas disebut karena tidak sholat tahajud, bagaimana seorang ustaz? Bagaimana seorang guru? Lebih-lebih lagi. Oleh sebab itu tahajud ini tidak harus tengah malam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam tahajudlah sebagai tambahan amal. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada engkau maqaman mahmuda, pangkat yang terpuji. Allah sebutkan. Memang ini Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya arti maqaman mahmuda, pangkat terpuji itu disebutkan di dalam kitab tafsir Durrul Mansur yang disusun oleh Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah meninggal 111 Hijriah, menyebutkan maqaman mahmuda artinya adalah nanti di hari kiamat Allah berikan tempat khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Tempat itulah Nabi memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Itulah yang dinamakan maqaman mahmuda. Namun secara umum ini juga Allah berfirman kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad yang ingin mendapatkan maqaman mahmuda, hendaklah dia tahajud. Jadi khususnya diberikan kepada Nabi firman tersebut, tapi secara umum diberikan kepada kita kaum muslimin. Oleh sebab itu, sholat tahajud wajib bagi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW sholat tahajudnya wajib. Nabi katakan ini juga dilakukan oleh para nabi, orang-orang soleh sebelum kalian, kata Nabi SAW. Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian sholat malam, sholat tahajud. Jadi kalau sholat tahajud ada tidur sesaat bangun di tengah malam, namanya tahajud. Mau jam berapa saja, yang penting ba'da isya. Ba'da isya kita tidur jam 11, jam 12. Tahu-tahu kita bangun dari tidur, kita sholat, namanya sholat tahajud. Memang diatur ada waktu-waktu utama. Di antara waktu utama sholat tahajud itu sepertiga malam. Karena di dalam Al-Quran Allah sebut, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila wa rattilil qur'ana tartila. Itu disebutkan di dalam hadis, juga disebutkan yanzilullah ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah menurunkan rahmat khusus di waktu sepertiga malam. Jadi sepertiga malam ini waktu istimewa, apalagi digunakan sholat tahajud. Makanya Nabi katakan alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian sholat tahajud, sholat malam. Fa innahu da'u shalihin lakum, itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Maghfiratun lisayyi'at, penghapus dosa. Kita punya dosa, sholat tahajud dihapus oleh Allah.
Maqrabatun lakum ila rabbikum, membuat kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu fadilah salat tahajud. Wa manhatun 'anil itsm, menghapus dosa-dosa. Tadi kesalahan, dosa-dosa dihapus. Fadilah berikutnya maqrabatun bida'i minal jasad, menghilangkan penyakit di dalam tubuh kalian. Jadi orang kalau rajin salat tahajud, insyaallah berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu penyakit Allah cabut. Allah usir. Kata matrada itu dari kata torada, artinya usir. Penyakit-penyakit diusir oleh Allah bagi orang yang rajin sholat tahajud. Sehingga saking pentingnya sholat tahajud, Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la yakunanna min ahyas min yunadi bil ashar wa anta na'im. Wahai anakku sayang, jangan sampai ayam lebih pandai daripada kamu. Bagaimana ayam lebih pandai daripada kamu? Ayam ketika di waktu sahur akhir malam dia berkokok. Wa anta na'im, sedangkan kau dalam keadaan tidur. Sayang, ada waktu berharga terbuang sia-sia. Ibunya Nabi Sulaiman mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ya bunayya la tuksir naum bil lail. Wahai anakku sayang, jangan terlalu banyak tidur di malam hari. Wa man yuksiru naum bil lail ya'ti faqiran yaumil qiyamah. Siapa yang banyak membuang waktu malam tidak digunakan sholat tahajud, dikhawatirkan di hari kiamat dia datang dalam keadaan miskin. Karena amalnya terbuang sia-sia. Itu pahalanya ada terhitung. Tadi disebutkan oleh Ustaz Habib Syekh, masuk surga tanpa hisab, salah satu amalannya adalah sholat tahajud. Orang yang rajin sholat tahajud itu ada malaikat berikan pengumuman di hari kiamat. Fayunadi, dia memanggil, aina alladziina tatajafa junubuhum 'anil malaati. Mana orang-orang yang ketika hidup di dunia dia punya lambung jauh dari tempat tidur. Fayadamuna wa hum qalil, maka mereka pun datang, jumlahnya sedikit. Fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab, lalu mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi kalau mau masuk surga tanpa hisab, salah satu amalannya adalah sholat tahajud. Nah, orang yang bangun setiap harinya tidak pernah tahajud, bangunnya subuh pas azan subuh, kata ulama, pas azan subuh, itu hakikatnya telinganya sudah dikencingi syaitan. Orang yang bangun pas azan subuh, itu pun dia sholat subuh. Kata Nabi SAW, ada yang cerita, ya Rasulullah, ini ar-rajulun, ini seorang laki-laki susah bangun sholat malam. Dia bangun fa-asbah, di waktu pagi dia bangun, waktu subuh maksudnya. Kata Nabi apa? Dzaka rajulun ba'a syaitan fi udhunayhi atau fi udhunihi. Itu laki-laki tadi telinganya sudah dikencingi syaitan. Kata Rasulullah. Jadi kalau bangun pas subuh sudah kena kencingnya syaitan. Kalau bangun jam 6, jam 7 sudah dapat berak. Setan sudah berak. Makanya dibilang itu najis. Kita kan sunnah. Wudu itu telinga paling banyak sunnah. Telinga kena air. Al-Habib Abdullah Asy-Syadzili di Hadramaut Darif, kalau ada santri bangun pas subuh, beliau suruh cuci telinga. Kenapa? Ada kencingnya syaitan. Najis. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, kitab fatwa beliau, Ibnu Hajar mengatakan kencingnya syaitan itu kencing yang asli, bukan kencing kiasan, bukan, asli benar-benar berkencing telinga. Jadi syaitan itu luar biasa. Orang yang tidur dia ikat. Kita kalau punya niat untuk sholat malam, sudah niat luar biasa, tapi tidak pernah, gagal terus. Bangunnya subuh terus, pakai alarm dimatikan. Saya punya alarm, alhamdulillah ada 3. Alarm pertama jam beker, alarm kedua handphone, alarm ketiga tangisan bayi. Ini yang paling rapi yang ketiga ini. Itu.
Jadi kalau kita sudah niat sungguh-sungguh, tapi toh terlewat terus dan banyak, sering, maka itu ada dosa yang menghalangi kita. Kata Fudail bin Iyad, "Idza la tahdi 'ala qiyamil lail wan nahar fa'lam annaka mahrum bil-dhunub." Apabila engkau tidak sanggup sholat malam atau sholat sunnah di siang hari, kau gak mampu, punya niat tapi selalu gagal, ketahuilah ada dosa yang menghalangi dirimu. Berarti ada dosa yang belum kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah terbebas dari dosa, insya Allah mudah untuk khusyuk, mudah untuk menangis karena dosa, mudah untuk melakukan amal soleh kalau dia suci dari dosa. Suci dalam tanda kutip di sini, tiap kali punya salah cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jangan disia-siakan. Salat tahajud, kalau tidak bisa, kayak ulama dulu 40 tahun non-stop salat tahajud. Ada yang 50 tahun, berat. Paling enggak setiap malam itu ada. Paling kurang seminggu dah, 1 pekan, 3 kali, 2 kali. Jangan dibuat bertahun-tahun kosong. Catatan amal kita kosong dengan tahajud rugi. Isi penuhi dengan amal. Salah satu amal terbaik salat tahajud. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah Taala berikan kita istiqomah. Ya, dikasih mudah yang ingin salat malam. Ada satu riwayat hadis Nabi katakan, "Idza hawa firasa." Kalau ada orang yang ingin pergi ke tempat tidur, wa huwa yaqi, dia punya niat an yusalliya bil-lail, untuk bangun salat malam. Punya niat bangun salat malam. Nah, itu golabat ainahu, ternyata di tengah malam kalah dia sama ngantuk, kelewat salat malam. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ditulis salat malam karena sudah niat. Wa naumu sadaqah, dan selama dia tidur dengan niat ingin salat tahajud, tidurnya dihitung sedekah, kata Rasulullah SAW. Tapi jangan siasat. Ada juga orang nih, zaman sekarang banyak siasat-siasat. Sama Tuhan juga siasat. Politik juga sama Tuhan. Mumpung niat dapat pahala tahajud, sudah niat saja. Gak ada kesungguhan untuk Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Kita punya hati itu Allah tahu. Kita punya niat Allah tahu. Niat yang tersembunyi di balik niat juga Allah tahu. Niat yang tersembunyi di balik niat. Memang niat pengen sholat malam, tapi ada niat lagi di belakang. Ya, kalau berat kenapa harus tidur saja? Itu niat yang tersembunyi itu Allah tahu. Ya, makanya ada seorang ulama, ini ulama besar, terakhir saya tutup, ulama di Spanyol, namanya Abul Qasim As-Suhaili. Kalau kitab sejarah yang sangat baik isinya, itu kitab sejarah beliau. Beliau mensyarah kitab Sirah Ibn Hisam, namanya Ar-Rawdul Unfur. Di Spanyol beliau, Andalusia. Sekitar abad ke-5 beliau. Itu beliau mata buta, tapi hafal Al-Quran, hafal hadis, ahli fikih, ahli ibadah. Beliau punya syair, beliau tulis, itu menyebutkan, muridnya menulis, beliau sampaikan. Beliau katakan, Ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u, antal mu'iddu li kulli ma yatawaqqa'u. Wahai zat yang bisa mengetahui isi hati dan bisa mendengar isi hati, itu Allah Ta'ala. Seluruh kejadian yang ada di alam semesta yang akan terjadi, seluruhnya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syairnya. Jadi, yang dalam hati Allah tahu, Allah dengar isi hati kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk sholat tahajud. Mudah-mudahan sebentar malam semua bisa sholat tahajud. Mudah-mudahan bisa istiqomah sholat tahajud, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna jannaka bi ghairi hisab. Allahumma nazzil qulubana min qalbi maduna wa ja'alna min qawmin yuhibbuna wa yuhibbuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha